Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Addi maftaradallahu alaika takun min a'badin nas." Addi, tunaikanlah ma apa saja iftaradallahu alaika yang telah memfardukan Allah padamu, takun a'badan nas, takun min a'badin nas, min a'badin nas. Siapapun orang yang menunaikan apa yang difardukan Allah padanya, maka dia masuk kategori orang yang paling beribadah. Wajtanib ma harramallahu alaika takun aura'an nas. Siapapun orang yang meninggalkan apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah, maka menjadi orang yang paling warok. Ya. Jadi ada istilah warok, ada istilah afaf, ya. Iffah. Jadi warok itu orang yang memastikan tidak mengkonsumsi, mendekati, memakai apa saja yang tidak jelas kehalalannya. Jadi warok, kemudian orangnya disebut wirai, ya, mungkin ada orang namanya Pak Wirai, ya. Warok, ya, ini bukan warok Ponorogo, ya. Warok itu perilaku orang yang memastikan tidak akan mendekati, mengkonsumsi, menggunakan apa saja yang tidak jelas kehalalannya, apalagi haram, ya. Padahal disebutkan oleh Nabi itu al halalu bayyinun, halal itu jelas kriterianya, wal haramu bayyinun, yang haram itu juga jelas kriterianya, wa ma bainahuma namanya mutasyabiha, jadi disebut subhat kalau nggak jelas itu, ya. Satu waktu misalnya, sampai jangan GR, ya, ketika di rumah tahu-tahu kemudian ada orang naruh berkat, tahu berkat, ya, jadi ya nasi kotak itu, ya, tahu-tahu di depan rumah dicendelkan, digantungkan di pagar gitu, ya. Terus sampean husnudon, ya, nah, ini paling untuk saya, itu belum pasti gitu, ya. Apalagi tidak ada pengirim, tidak ada tulisan untuk siapa, itu harus dikonfirmasi. Barangkali tetangga kanan kirinya, ya, ada yang hajatan misalnya, atau mungkin ada saudaranya, hanya memastikan enggak dimakan khawatir basi, dimakan khawatir ada yang nyari gitu loh, ya. Kuda kadung dimakan, tahu-tahu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wonten apa, Pak? Apa lihat tadi sini, ya? Ngapun ternyata keliru. Itu kan nggak asik gitu itu, ya. Wah, sudah laku, wah sudah dimakan, kan nggak enak gitu, ya. Nah, itu contoh. Jadi jangan gegabah, ya, terhadap apa yang belum jelas kehalalnya, ya. Dulu ada cerita menarik, ya, ketika Abah dan Umi saya masih di Kalimantan, ya, karena tahun 56, ya, 56-an mungkin, ya, itu tugas, ya, orang tua saya itu pertama kali tugas di Kalimantan, itu di sebuah kota namanya Tarakan, Kalimantan Utara, ya, di Tarakan. Kebetulan waktu itu komunitasnya masih belum campur seperti hari ini. Hari ini sudah campur, ya, orang Jawa, orang
Banjar, orang Bugis itu sudah campur ya. Itu dulu masih banyak orang Dayak. Yang menarik seperti ada Pak Thoyib begitu ya. Jadi satu waktu musim hujan, kebetulan rumah harus direhab. Orang tua saya tidak punya kesempatan ngerehab sendiri. Nah, minta tolong orang kampung. Ya. Nah, akhirnya orang kampung itu kemudian datang ke rumah untuk memperbaiki rumah genting itu oleh ibu saya almarhumah dulu ya, disiapkan kayak sampean siapkan itu untuk Pak Thoyib, ada air minum, ada jajanan gitu. Nah, sampai sore menjelang pulang ibu saya tahu, loh kok masih utuh minumannya, kok masih utuh gorengannya. Ditanya, bapak puasa? Enggak. Kok nggak dimakan, nggak diminum? Kan ibu nggak cerita, kalau nggak ngasih info, nggak ngasih kabar kalau ini milik saya. Oh gitu ya. Kalau orang Jawa kan enggak, ada tukang, terus apalagi terus dikasih minuman, itu didekatkan peralatan tukangnya itu sudah otomatis mesti sudah husnudzon, ini untuk saya kan gitu ya. Jadi dulu orang Dayak ya, saya konfirmasi beberapa ya kira-kira beberapa tahun yang lalu ya, saya ke Samarinda, saya mencoba mencari tahu itu ada enggak, ternyata sudah enggak cukup banyak orang begitu tuh, karena sudah tidak lagi orang asli situ ya. Apa artinya itu ya? Itu beda dengan kita, pengalaman sampean dulu ya, kalau pas lebaran ya kunjung ke rumah-rumah itu kan orang tuanya bilang, orang tuan rumahnya kan bilang monggo silakan gitu kan, nggih gitu kan. Di depan orang pemilik rumahnya aja nggak ngambil, giliran orang tua, orang yang pemilik rumah itu tuan rumah ke belakang lah, sampean berkesempatan ngambil itu. Ya. Jadi kalau orang Dayak ya, itu harus, jadi kalau bertamu itu dikasih tahu, air minum di cangkir ini milikmu, sebagian jajan di toples ini, di piring ini milikmu. Kalau nggak gitu nggak mau ngambil. Saking kalau sampean kan husnudzon, kadang-kadang belum dimangga nih, paling untuk saya ini gitu. Nah, ya. Itu namanya warok ya. Jadi istanib, tinggalkanlah apa saja yang diharamkan Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling warok ya. Wardo bima qasamallahu laka, wardo dan relalah dengan apa yang Allah telah bagi untukmu. Rela ya, relalah ya dengan apa yang Allah telah bagi untukmu. Takun min aghnan nasi, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya ya. Itu orang qanaah ya, qanaah, jadi orang yang rela seberapapun, seperti kemarin kita sampaikan ya, saya sampaikan ya, kita paham namanya tempat itu mulai mangkok, kemudian besar sedikit, mangkok aja ada besar kecilnya itu ya, sampai baskom. Orang bilang baskom itu berarti agak besar. Nah, kita sejak awal sudah tahu itu. Lah posisi kita itu di mana itu? Apakah posisi kita itu mangkok apa baskom? Kalau posisi kita itu mangkok ya, rezeki kita ya nggak akan pernah lebih dari mangkok itu. Kalau rezeki kita baskom ya berarti rezeki kita sebaskom itu. Nah, kalau kita sejak awal tahu begitu, kita nggak pernah seperti pungguk merindukan bulan ya, terlalu banyak gayuknya itu, mau merengkuh apa namanya, atau apalagi itu bahasa ya, apa namanya itu, maksud hati memeluk gunung ya, apa daya gunungnya meletus ya. Ya sama dengan gitu ya, nggak mungkin lah apa daya tangan tak sampai ya, ya mau segede apa dia itu nah. Jadi orang itu yang realistis gitu loh ya. Jadi seperti kemarin saya informasikan, kalau orang paham itu orang merindukan ya, hidup itu tidak dimanjakan oleh finansial ya. Dan pernah saya ceritakan kemarin ya, di apa namanya, di
yang diviralkan banyak orang itu. Ada orang yang sebelum meninggal itu dia berpesan, siapapun orang yang mau menunggui saya sampai 40 hari di kuburan, maka dia berhak untuk memiliki separuh dari kekayaan saya. Ditawarkanlah kepada anaknya, tidak ada satupun anak yang mau, ya. Ditawarkan kepada kakak adiknya itu, kakak adiknya yang mau mati, berarti paman-pamannya itu, nggak ada yang mau. Ada orang yang kebetulan tiap hari pekerjaannya itu mencari kayu bakar di hutan dengan sepotong, dia hanya punya kekayaannya ya hanya satu kapak ini, dengan kapak ini dia bekerja. Kata dia, untuk mendapatkan ya harta sebanyak itu sampai kapan saya? Wah, sehari nggak mesti laku, nggak mesti dapat itu. Tambah panjang, akhirnya dia mendaftarkan diri. Begitu orang itu meninggal, maka orang itu kemudian nunggui. Ketika di kuburan itu, ya, seperti yang diinformasikan dalam satu hadis, begitu 7 langkah orang yang mengantar jenazah itu meninggalkan jenazah, maka datanglah malaikat. Benar juga itu datang, tapi datang itu kemudian tidak bertanya kepada yang mati ini, ya, bertanya kepada yang hidup itu, ya. Siapa kamu di sini? Ya, terus sampai motivasinya itu ditanya, itu apa di tanganmu itu? Kapak. Dari mana kapak itu? Detail sekali dari mana itu. Ya, setelah itu untuk apa itu? Bekerja. Apa bekerjanya itu? Mencari kayu bakar. Di mana kayu bakar kamu peroleh itu? Milik siapa ladang yang kamu datangi untuk ngambil? Detail sekali itu, ya. Itu tidak sehari itu selesai, ya. Esok datang lagi malaikatnya, esok datang lagi malaikatnya, sampai ketika 40 hari semua orang pada nunggu di depan kuburan itu akan diucapkan selamat atas sebagai orang yang menjadi kaya mendadak itu, ya. Begitu betul, begitu yang bersangkutan keluar gitu, diucapkan selamat, dia tambah lari, ambil itu semua gitu, ya. Lu kok gini, gimana, kan kamu berhak itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau sekian banyak, separuh dari harta orang yang mati itu harus milik saya. Satu kapak ini saja loh. Dari mana, untuk apa, di mana saya bekerja, begitu dapat rezeki untuk apa kembali itu. Pertanyaannya terlalu detail. Saya nggak bisa bayangkan tuh kalau kemudian kekayaan saya banyak akan ditanya, yang ini dari mana, untuk apa, yang ini dari mana. Itu kalau orang paham. Kalau nggak paham, itu kan hanya cerita. Ya. Tetap intinya itu. Jadi yang penting itu orang Jawa bilang nerimo ing pandum, ya. Nerimo ing pandum itu menerima apa yang menjadi bagiannya. Itu, okay. Ya, tidak bermaksud mengajarkan tentang teori, ya, tentang sosialis, ya. Jadi orang-orang yang hidup di daerah sosialis itu informasinya, ya, seorang guru itu nggak mungkin gajinya lebih dari sekian, sudah. Kalau dia lebih dari itu ditanya dari mana, macam-macam. Nah, kita ini kan di daerah, ya, ekonomi Pancasila atau ekonomi terpimpin atau apa bahasanya itu, sehingga siapapun orang berhak, ya, punya kekayaan seberapapun itu, ya. Jadi yang menarik itu, ya, jadi kita tahu diri lah, ya. Orang Jawa bilang itu apa, ndelok gitoke dewe-dewe. Tahu gitok itu ini loh, ya. Saya nggak tahu mengapa rahasianya di sini. Lihat tengkuknya sendiri, ya. Kira-kira dia itu memang pantas jadi orang kaya atau tidak, ya. Jadi jangan berambisi, berobsesi terlalu tinggi. Itu namanya tulul amal. Oke. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adibu auladakum ala salasi hisalin." Ajarkanlah
nggih. Etika anak-anakmu atas 3 hal. Yang pertama, hubbi nabikum, menyintai nabi kalian semua. Wa hubbi ahli baiti, dan menyintai keluarga nabi. Yang sayyid, yang syarif, yang habib itu ya. Yang syarifah, yang hubabah ya. Semua dzurriyyatun nabi ya. Wa qiraatil Quran, dan membaca Quran. Itu kalau tidak latih sejak kecil gitu ya, malas ya. Nah, ini yang sampean harus alhamdulillah wa syukurillah. Fa inna hamalatal Quran, karena para penghafal Quran itu adalah fi dzillillah, dalam lindungan Allah. Itu koma, yauma la dzilla illa dzilluh, yang karena penghafal Quran itu dalam lindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah. Tidak hanya itu ya, yang sama bersyukur lagi, ma'a ambiyaihi, bersama para nabi-nabi Allah, wa asfiyaihi, dan orang-orang pilihan Allah. Karena itu nggih, semangatnya sebagai seorang penghafal Quran tuh harus terus itu, karena motivasi yang luar biasa nggih. Ya, rekoso sulit, tetapi kan nyatanya ada banyak teman sampean yang mampu gitu nggih. Jadi seperti yang di mahfudhat itu nggih, man jada wajada, siapa berusaha maka mesti akan dapat. Itu sudah, bismillah, nyatanya bisa itu. Dan motivasinya harus kenceng. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tidak ada orang yang digerakkan hatinya ngafal Quran kecuali Allah kehendaki, Allah pilih. Dan di antara yang dipilih itu sampean semua ini, maka bersyukur kepada Allah ya. Karena ini cinta kepada Nabi, maka cinta kepada Nabi itu dibarengi dengan membaca sholawat ala Nabi. Bukti orang cinta itu mesti sering yang disebut ya, sering menyebut yang dicintai gitu. Ada katanya orang cinta nyebut aja nggak mau ya, yang nggak cinta itu nggih. Ya salam ya. Jadi ditulis ini di lemarinya masing-masing itu ya, jadi supaya termotivasi. Belum lagi yang kemarin itu, sampean akan masuk surga sampai ayat di mana sampean berhenti membacanya. Oh, kalau itu eskalator itu. Lanjut ya, lantai 1 lolos, lantai 2 lolos, terus sampai 30. Ya Allah, nggak bisa bayangkan kita. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Siapa namanya sahabat Abu Hurairah? Ini gara-gara ada seorang siswa TPQ nanya pada ustadzahnya apa ustadznya itu. Nanya, itu Khulafaur Rasyidin semua ada bin-binnya, kok Abu Bakar nggak ada binnya? Ya ustadznya, iya juga sih nggak ada binnya ya. Bagaimana ada orang ya terlahir tanpa bin, jadi nggak ngerti bin itu apa gitu. Itu sama dengan guru saya dulu ketika SMP itu, tokoh-tokoh sejarah itu kan namanya Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu itu apa ya? Itu mungkin kayak profesor gitu ya, Ibnu gitu ya. Ini karena nggak ngerti ya. Saman bisa ketawa karena saman alumni PKPBA. Kalau saman nggak alumni PKPBA nggak paham itu ya. Ya Allah, ya. Iya juga sih gitu ya. Saman harus tahu siapa namanya, sahabat Abu Bakar itu.
namanya Abdullah ibni Abi Quhafah. Itu namanya Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Abdullah ibni bin itu Abi pakai kho ya, Quhafah pakai qaf, Quhafah. Nah, giliran Abu Hurairah siapa ini? Ya. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman Al-Yamani. Ya, Abdurrahman. Disebut Abu Hurairah itu ada dua versi. Versi pertama, dia memang pecinta kucing. Jadi seneng sekali sama kucing. Tapi ada dua riwayat yang lain menyebutkan beliau itu ya seperti kucing, kedekatannya kepada Nabi. Sama dengan kucing dengan pemilik kucing, gelibet kalau belum dikasih makan itu ya. Pura-pura PDKT itu kucing itu kan gitu. Meong, gitu. Meong, gitu. Nyedek sampean gitu. Coba kalau kenyang kan enggak gitu. Jadi ya Abu Hurairah itu begitu ceritanya. Nah, Nabi pernah bersabda ini etika berdoa kepada Allah. Ya, yang pertama jangan lupa basmalah, jangan lupa membaca hamdalah, jangan lupa membaca sholawat ala Nabi, baru berdoa. Setelah berdoa baru kemudian ditutup lagi dengan bacaan hamdalah dan bacaan sholawat ala Nabi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu etika yang dibaca. Ya. Selanjutnya adalah ya. Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Etikanya. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum, dan kalian semua itu muqinuna, orang yang yakin, bil ijabah, dengan ijabah Allah, dengan pengabulan Allah, dengan Allah mengabulkannya. Itu ada sugesti gitu loh ya. Dalam hadis ini dilanjutkan oleh Nabi, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah la yastajibu, Allah tidak mengabulkan doa min qalbin ghafil, dari hati yang ghafil itu yang lalai, lahin, yang main-main. Nah. Ud'ullaha, berdoalah kalian semua, wa antum muqinuna bil ijabah. Ya. Yang kedua, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak menerima ya, tidak mengabulkan doa dari seorang yang hatinya lalai dan main-main. Maksudnya gimana? Ya, di dalam cerita Jawa itu sering ya. Itu ada banyak doa-doa Jawa itu. Ada, saya pernah dikasih ijazah orang itu untuk ketika sakit gigi itu ya. Dibacakan doa Jawa itu ya, sembuh itu ya. Ada banyak doa-doa Jawa itu. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan itu ya. Saya pernah satu waktu dengan Allah Yarham Kiai Ma'ruf Ali diajak ke sebuah acara ya, dalam rangka mendoakan orang yang meninggal gitu ya. Kemudian kami bersebelahan dengan orang yang umurnya itu sudah di atas 100 tahun ya. Kemudian ditanya sama almarhum Allah Yarham Kiai Ma'ruf Ali itu. Jadi ditanya berapa umurnya, menyebut umur pasti itu nggak bisa, hanya pokoknya ketika kemerdekaan saya usianya sekian. Terus dihitung dulu, iya 100 di atas 100. Maka Allah Yarham Kiai Ma'ruf Ali itu tertarik untuk bertanya, sampean punya kebiasaan apa, punya aurat apa, punya kelebihan apa? Nah, baru kemudian bilang, saya setiap tanggal 1 bulan Hijriah selalu berdoa Assalamualaikum salam ya, itu nggak boleh diganti ya. Allah Yarham Kiai Ma'ruf ingat sekali, saya beliau ngendikan kemungkinan dulu Assalamualaikum waalaikum
salam, tapi berubah menjadi assalamualaikum salam. Apa kemudian sak nom nome tanggal nom umurku. Itu nggak bisa diganti dengan bahasa Indonesia itu. Sekali kan nanti sampai di Aceh, siapa yang nggak pengen umur panjang sini kasih doa. Ya. Terus doanya pakai bahasa Jawa. Loh kita orang Aceh ini, ya pakai bahasa Aceh dong. Enggak, ini ijazahnya pakai bahasa Jawa. Apa tadi? Sak nom nome tanggal se nom umurku gitu. Semudah-mudahnya tanggal, kan satu tanggal muda itu masih muda umur saya, jadi kalau satu berarti saya 0 itu mudah terus itu ya. Itu pakai bahasa Jawa. Mengapa Allah mengabulkan? Karena orang itu yakin gitu. Ada sugesti dalam hatinya, itu antum muqinuna bil ijabah ya. Bagaimana orang berzikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya hayyu ya qayyum. Orang Jawa enggak fasih bilangnya. Ya kayyuku ya kayyumu, ya kayyuku ya kayyumu. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kok bisa ya kayyuku ya kayyumu, ya kayyuku ya kayyumu gitu. Karena mantep akhirnya mandi ya, doanya itu mujarab ya. Jadi yang penting berdoa itu mantep ya. Yang kedua, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak akan pernah mengabulkan orang yang berdoa tidak tidak connect antara apa yang dilafalkan dengan hatinya. Jadi bibirnya berdoa tapi ini pikirannya menerawang, beda dengan apa yang dibaca. Yang nggak diterima itu ya. Itu sama dengan kita itu lo matur ya, sama ke dosennya kemudian ngelantur itu, jadi ngomong di dosennya itu ngelantur ya, iki laopar iki. Jadi nggak jelas ini ya, gizi ya, nggak jelas itu gizi ya. Paham ya? Jadi karena itu berdoa yang memang yang baik itu doa itu maksur, yang pernah diteladankan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menjadi kewajiban kita untuk mau tahu dengan artinya apa, gitu loh ya, supaya sampean para calon ibu-ibu itu enggak kemudian tersinggung ketika ada seorang suami ya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. So istrinya enggak ngerti bahasa Arab. Kila apa tuh yang dipanggil-panggil lo hasanah. Dia tahu ya, sebelah rumah itu ada janda muda namanya Hasanah. Nah itu karena nggak tahu itu ya itu. Nah, jadi harus kita, makanya kemarin saya nanya, doanya witir gimana itu, coba supaya kita ini nyentuh hati. Ya. Kalau nggak mungkin pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, bahasa Indonesia nggak apa, bahasa yang kita paham, sehingga ada connect antara lisan dengan lafal yang kita sampaikan dengan hati kita itu. Sudah berapa ini? 1, 2, 3 ya, 3 ini. Idza atakallahu malan falyura atharu nikmatillahi 'alaika wa karomatih. Idza atakallahu malan, ketika Allah memberikan rezeki kepadamu, falyura atharu nikmatillah, sebaiknya diketahui ya. Asar itu dampak ya, dampak dari nikmat Allah kepadamu dan kemuliaan Allah padamu. Ini dapat rezeki kok nggak ngefek sama sekali itu. Karena itu bersyukur itu ya ada 3 kalau dalam komik Tuhan itu ya. Bersyukur itu dibuktikan dengan bentuk melafalkan alhamdulillah ya. Dan diakui di dalam hati bahwa ini sepenuhnya dari Allah. Jadi tidak kemudian mengabaikan Allah. Enggak. Saya dapat rezeki ini karena saya bekerja. Bukan begitu. Jadi kita meyakini itu dari Allah, kemudian kita lafalkan
dan kemudian kita buktikan dalam gerak. Ya. Jadi apa namanya? Dalam gerak itu artinya ya seperti yang saya sering ceritakan itu, syukur itu kalau antara keinginan pemberi dengan yang diberi itu sama. Sampai satu waktu punya adik ya, kemudian minta, Mbak belikan aku Mbak aku minta uang 10.000 untuk apa? Beli pulpen itu. Terus sampean kasih, nggak lama adik sampean itu datang bawa pulpen, itu syukur namanya. Tapi kalau yang dibawa aja ya, es krim, nah ini nggak syukur itu, karena antara pemberi dengan yang diberi nggak cocok. Mana pulpennya, nggak jadi, ini es krim, nah itu ya, itu nggak syukur namanya. Jadi falyur asr, dia harus tampak apa namanya nikmat itu ya, yang telah diberikan itu ya. Kalau didonasi, jadi dapat rezeki apa didonasi sebagai bentuk syukur ya, kan ada orang yang begitu ya, jadi mendapat rezeki kemudian dia berbagi kepada orang lain ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis sakinah. Ketika kalian menunaikan sholat, fa'alaikum bis sakinah, maka kamu wajib anteng ya. Jadi melaksanakan sesuatu dengan anteng. Anteng itu apa? Tidak terburu-buru ya. Coba sampean bayangkan kalau pas sholat ini harus kemudian tidak tuntas itu. Pas sholat Allahu Akbar kebelet sampean bayangkan itu kan enggak khusyuk sama sekali itu. Atau sampean buru-buru karena keburu kuliah, ditunggu Grab, macam-macam, itu enggak khusyuk ya. Karena itu harus sakinah, itu artinya anteng ya. Fama adraktum ya, di mana kalian menemui imam ketika sholat jamaah itu, fasollu, maka sholatlah, wa ma fatakum, dan rakaat yang kalian tertinggal, fa'atimu, kalian menyempurnakan. Jadi nggak perlu nunggu. Jadi ketika sampean lihat Allahu Akbar, ya, ketika sampean lihat imam itu sedang posisi sujud, sampean nggak usah nunggu dia kembali ke atas lagi. Iman itu masih tetap beda. Jadi kalau imam ya kita temui sedang ruku ya, ketika kita datang, begitu kita takbir imamnya sudah itidal, sudah ikut langsung itidal. Enggak boleh sampai langsung Allahu Akbar ruku sendiri, enggak boleh, karena posisi kita melihat imam, posisi imam sudah itidal. Jadi kita langsung Allahu Akbar itidal, baru kemudian imamnya, misalnya kita menemui imam sujud, langsung kita sujud ya. Imam tahiyat, kita langsung itu tahiyat. Artinya kita tidak menunggu posisi imam berdiri. Itu perintah Nabi ya. Fama adraktum ya, rakaat mana yang kalian temui, fasallu, salatlah ya. Wa ma atakum, dan rakaat yang tertinggal kamu fa'atimu sempurnakan. Rawahul Bukhari, yang terakhir ya. Idza ahabballahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu ya. Ketika Allah menyintai seorang hambanya ya, kalau itu konteksnya konteks hamba ya, orang per orang ya, ibtalahu, maka Allah menguji dulu. Mengapa Allah mengujinya? Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah ya mendengar tadarru'ahu. Orang Jawa, makna Jawa itu ndp. Tadarru'ahu, Allah mendengar keluh kesahnya. Jadi kalau orang dapat musibah ya, itu introspeksi kita, iya ya, saya sudah melupakan, saya tidak seperti kemarin taat ya, berzikir. Itu harus evaluasi diri. Jadi Allah itu ketika menghendaki menyintai hambanya, itu menguji coba dulu ya, sabar atau tidak, apa yang dilakukan. Kalau dia itu memaki-maki, mohon maaf ya, naudzubillah,
Nggak boleh ketika misalnya ada siapa yang Allah mencabut nyawanya, meninggal lah dari satu di antara keluarga itu, kemudian sampai bilang ya misalnya bapaknya, bapak terus siapa yang menghidupi anak, itu nggak boleh. Sampai niyahah, menangis apalagi itu nggak boleh ya. Jadi kita harus likulli syai' hikmah, semua itu mesti ada hikmahnya. Maka lias ma'atadro, maka kita dekatkan diri kepada, jadi kalau kita dapat musibah, kita dekatkan diri kepada Allah ya. Dan yang harus kita tahu ya, posisi orang yang kena musibah misalnya sakit ya, itu sesungguhnya grade-nya itu naik dari orang biasa. Kalau dia sabar, dia mendekatkan diri kepada Allah, wah dia menjadi kekasih Allah. Tapi umumnya orang sakit itu mesti tidak sabar ya. Mestinya sholat itu bisa anteng, minta dimanjakan ya. Alhasil itu mestinya ketika orang sakit itu mestinya logikanya dia tidak melakukan aktivitas apapun ya, maka diberi kesempatan itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sebaliknya bawaannya tidur terus ya, jadi kita memanjakan diri kita ya. Dan orang itu sama seperti adik-adik sampean yang sekolah kemudian diinformasikan mau ujian, siapa seorang bapak atau wali siswa itu yang datang ke sekolahan ngelabrak orang Jawa bilang itu, mana kepala sekolahnya? Ya Pak, bisa dibantu Pak, saya sendiri Pak. Ngapain juga anak saya mau uji? Kan nggak begitu ya. Ketika ada ujian itu kemudian kita mengkondisikan anak bagaimana dia sukses melalui ujian, kan begitu ya, sehingga dapat diinformasikan prestasinya bagus ya, dapat piala itu karena dia melampaui dengan baik. Itu yang kita harapkan begitu. Jadi supaya kita tidak nelangsa ya. Jangan berkorban seperti ayam sehingga menjadi ayam nelangsa. Tapi luar biasa komitmen keislamannya yang punya ayam nelangsa, luar biasa ya. Jadi dia mendonasi organisasi keagamaan tiap bulan itu ya. Karena kemarin ketika pembukaan outletnya lagi saya diminta datang kemarin ya. Ayam nelangsa. Jadi kok ya ada namanya ayam nelangsa. Bu ya seperti teritan Dibi orang Madura itu. Bebek songkem ya. Sungkem bebek sungkem ya. Jadi taat monggo didahar itu bebek songkem itu bebek sinje. Ya, kok enggak ayam yang songkem, bebek songkem ya. Jadi songkem itu sungkem itu ya, songkem. Jadi yang enggak enak kabeh itu kan apa namanya? Geprek itu, ayam geprek. Ya Allah, disiksa dulu ya. Itu sama menikmati ya. Dengan berbagai namanya orang memancing supaya apa seleranya muncul ya. Jadi inget-ingetin satu waktu bisa untuk menghibur orang. Idza ahabballahu abdan ibtalahu liyasma'a tadzarru'ahu. Sudah diikhlaskan. Kalau misalnya ada musibah, ayo bareng-bareng gitu berzikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah gitu ya. Karena likulli syai' hikmah, segala satu itu hikmah. Kadang-kadang Allah tampakkan hikmahnya dalam waktu dekat, kadang-kadang tidak sama sekali ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astauduka ma 'allamtani fardu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqi' alana wa qarabatil lana fi dinna, rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinna.
ربنا وفعنا ببركتهم وبنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن Subhanakallahumma bihamdika wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.